Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Om Swastiastu. Baik, teman-teman pencinta di rumah, kembali jumpa dengan kita dalam acara yang tentunya kita sudah punya nama sekarang. Namanya, acaranya adalah Ngopi Susu. Ada yang suka kopi susu nggak? Pasti. Ngopi susu itu sama dengan ngobrol pintar suka-suka. Ya. Jadi bersama teman-teman yang ada di rumah, mahasiswaku semuanya yang ada di rumah, acara kita adalah ngopi susu, ngobrol pintar suka-suka. Bilang ngobrol itu susahnya, luar biasa. Mungkin karena ini ya. Oke. Acara ini diprogram oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Tentunya juga bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Informatika yang ada di lingkungan UPMI, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini di studio kita dalam program ini, program yang pertama kali kita launching hari ini, sudah hadir para tokoh-tokoh ini. Acara ini adalah merupakan acara yang memang sengaja kita kemas dan mengundang beliau-beliau ini. Kita akan membahas di masa pandemi ini apa sih yang perlu kita lakukan. Ya, kira-kira begitu ya. Masa pandemi ini karena banyak sekali yang diam di rumah, yang dirumahkan dan sebagainya. Tentunya kita tidak bisa hidup kalau kita hanya diam terus. Karena dari itu perlu kita melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Baik, menyambung lagi. Biar tidak lama-lama ini kopi susunya keburu embon, dingin. Saya akan perkenalkan tokoh yang di sebelah ini, mungkin tidak asing lagi wajahnya beliau. Yang sering mondar-mandir di TV dengan beberapa bintang-bintang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini adalah seorang yang terlahir dari Singaraja, betul? Betul. Oh. Ini acaranya santai-santai ya, jangan tegang ya. Jangan santai-santai aja. Terlahir dengan nama, diberikan nama Pujo Astawa. Betul. Biasanya kalau tampilnya hai banana gitu. Hai banana. Ya, Pujo Astawa seorang komedian. Saya boleh sebut gitu? Ya. Ya, SD-nya di Banyu Asri, Singaraja, SMP 2 Singaraja, SMA 2 Singaraja. Betul. Nggak pernah sekolah keluar? Enggak. Nggak apa-apa. Sekarang setelah dewasanya keluar terus. Ya. Sempat menjadi calon taruna Akabri di Magelang tahun 2003. Berarti sempat menjadi calon taruna. Tahun 93. Oh iya. Terus selanjutnya menjadi atlet karate Bali, Prapon Surabaya Jakarta. Peraih medali emas Pekan Olahraga Daerah tahun berturut-turut selama 15 tahun. Olahraga daerah ya. PON mahasiswa di Makassar, kejuaraan nasional karate Jakarta, Makassar, Sukabumi, Bandung, Surabaya. Ini nama-nama pulau. Termasuk sekarang menjadi pelatih karate Bali. Ya, pernah juga menjadi juara 1 lomba video Tanah Lot. Juara 1 video Nusa Dua Festival. Juara 1 lomba foto Badung Bahari. Juara 1 lomba foto Karangasem Heritage. Juara 1 lomba foto Kementerian Sumber Daya Alam. Ini ngomong-ngomong nih, boleh tanya dikit dulu lah sebelum saya perkenalkan yang lain. Ini apa hubungannya dengan karate dengan lomba-lomba video ini? Jauh banget ya. Nanti kita bahas ya. Oke, terus satu-satunya peraih medali perak dalam salon foto salon ya, Indonesia tahun 2017. The Best Technopreneur 19 Money and AI Magazine. Baik, pemakalah dan narasumber di beberapa kampus di Bali dan luar Bali. Luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Pujo, terima kasih dan selamat datang ya. Yang selanjutnya, nah ini siapa namanya? Kalau pagi, kalau siang, kalau malam. Oh, namanya berubah-ubah. Pagi beda. Beda. Nama siang? Kalau siang beda. Kalau malam?
Beda lagi. Kalau das lemah, Beda lagi. ya beliau ini adalah seorang komedian yang terlahir juga dari kampus yang dulunya kita punya IKIP PGRI Bali, yaitu yang namanya Igede Komang Kartono SPD MSI. Ya, berarti sudah S2 ya. Ya. Tentunya S1-nya di IKIP PGRI Bali, jurusannya prodinya seni drama tarian musik, ada dua kita. Terus MSI-nya di mana? Di Universitas Hindu Jaya. Oh iya, berarti seni dan Ilmu agama dan ya. Oke, alamatnya adalah Desa Buahan Tabanan. Oke. Organisasi yang diikuti Jegek Bagus Tabanan, RP Melati Himpunan Ahli Rias Indonesia, Tiara Kusuma Tabanan, Duta Peduli Kanker, Pemuda Kepemimpinan Provinsi Bali, LPK Sanggatari, Tribuana dan lain-lain. Jadi tentunya dan lain-lain ada banyak, termasuk Pujo juga di bawahnya dan lain-lain juga. Ya, terima kasih. Namanya bilang yang malam siapa? Nama malam. Ah. Kalau nama malam sama nama siang. Nama malam? Kalau biasanya nama malamnya Gek Sekar. Malam Gek Sekar. Siangnya? Kalau siang beda. Siapa? Kartono. Ya, berarti Gek Sekar itu adalah seorang pelaku seni. Pelaku seni yang sering menjadi cewek ya. Saya terkesan dengan Gek Sekar itu kalau pakai pakaian ya, pakai kebaya yang meseret ini nah. Perutnya endong pakai kangmen ya, itu loh, pakai tangkulak, tangkuluk. Itu yang terkesan sekali melihatnya dirimu gitu loh. Ya, terima kasih. Ya, oke. Yang terakhir narasumber kita yang hadir di sini adalah ini seorang praktisi juga, akademisi juga, salah satu dosen di lingkungan Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Beliau adalah Dr. Anak Agung Gede Agung Rahma Putra SSM MSN. Woi, luar biasa sekali. Selamat datang Pak Agung. Yeah. Kartono juga? Kartini juga? Selamat datang ya. Ya, beliau lahir di Kapal tanggal 26 April 88. Ya, Puri Muncan Kapal Mengi Badung ya, pekerjaan di jurusan Prodi Sinatasi. Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Terus kelompok kalian sebagai kelompok ahli pemerintah daerah Kabupaten Badung bidang adat, agama, budaya dan pariwisata. Ini merupakan sebuah staf ahli mungkin ya kelompoknya. Nih. Penghargaan, nah ini penghargaan ini penting nih. Adik-adik mahasiswa di rumah kalau dengar penghargaan ini mungkin anda ngeri nih. Saya aja bacanya ngeri nih. Penghargaan dan prestasi juara 1 pemuda pelopor nasional bidang sosial budaya pariwisata dan bela negara tahun 2016. Ini juara 1. Terus berikutnya penata tari terbaik pada Parade Tari Nusantara 2016 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta tahun 2016. Oh, juara 1 terus nih. Sebagai pengamat daerah duta Provinsi Bali pada Parade Tari Nusantara 2017. Beberapa rancangan busana kreatif memperoleh Best National Custom di ajang nasional ataupun internasional. Penerima penghargaan Silpa Kara Nugraha tentang inovasi dan kreativitas masyarakat 2019. Dan ini terakhir juara 3 nasional Anugerah Inovasi Masyarakat 2020. Yang terakhir adalah luar biasa sebagai dosen inovasi ya. Terus S1-nya di ISI Denpasar, S2 ISI Yogyakarta, dan S3-nya ISI Surakarta. Berarti ini semuanya isi-isi. Ya. Jadi dari ISI Denpasar ke Jogja sampai ke Surakarta. Ya, itu luar biasa sekali. Baik, adik-adikku di rumah, mahasiswa yang sangat dibanggakan dan termasuk Bapak Ibu dosen yang barangkali juga hadir di sini. Narasumber kita yang kita undang adalah narasumber yang sangat berkompeten sekali. Jadi bila ingin bertanya, bila ingin silahkan di WA saja. WA-nya ke WA-nya saya, dengan WA-nya yang lain ya. Tapi saya akan berikan beliau-beliau ini waktu, kita akan bagi-bagi waktu sekitar mungkin 30 menit. Jadi pertanyaannya mungkin sekitar 1.300 pertanyaan. Ya kalau nggak habis sekarang mungkin bin Puan, bin Don, gitu. Kita santai ya, silakan dulu. Sambil kopinya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, jangan ribut masalah kopi ya.
Dan sedikit informasi teman-teman yang di rumah bahwa FKIP dan FTI Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia tentunya selalu akan mengadakan acara-acara yang seperti ini dengan maksud ingin memberitahukan bagaimana kinerja, bagaimana spontanitas dan bagaimana apa yang harus kami lakukan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tentunya itu mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Dan yang pastinya kami juga menginginkan adanya timbal balik dalam arti apabila ingin menjadi guru-guru silahkan bergabung bersama kami. Apabila ingin menjadi yang ahli di bidang komputer, apalagi kesempatan sekarang ini kan teknologinya adalah serba digital sekarang. Sangat penting sekali kita memahami ilmu-ilmu tentang komputer, tentang ilmu bagaimana hal-hal yang maya-maya itu, yang dunamaya seperti Pujo kan dunamaya selalu dia. Makanya dia maya-mayo sekarang. Ben ngenah ini, ben ngenah itu ya. Nah, kita mengundang untuk menjadi mahasiswa baru di lingkungan kita. Adalah Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia yang dulu kita adalah IKIP PGRI Bali, sekarang sudah naik status. Demikian kita informasi awal ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa menginformasikan kepada masyarakat luas ya. Baik, kita awali dari ngopi susu yang pertama adalah untuk Pujo ya. Maaf ya. Yang paling dekat dengan Pujo soalnya. Jadi Pujo itu kan seorang olahragawan. Betul. Kemudian masuk ke dunia. Nggak kedengaran ya? Nah, mudah-mudahan terdengar ya. Cek kedengaran. Ya, dengar. Oke. Ya. Seorang olahragawan ya, di Ya, bidang betul. dunia karate. Itu masuk ke dunia seni itu kapan itu? 2014. 2014. Betul. Bagaimana kok bisa terinvestasi menjadi dunia seni? Kok masuk itu? Terpaksa. Terpaksa. Betul. Berarti ada kepentingan dan kebutuhan. Betul. Kepentingan dalam hidup dan kebutuhan hidup memaksa. Berarti dunia seni menjadi dunia yang terpaksa untuk Pujo ya. Terpaksa ya, betul. Ya, karena saya lihat yang awalnya seninya seni apa? Saya itu di fotografi di awalnya. Fotografi itu juga karena saya membeli kamera second, mungkin curian dan tidak tahu. Saya disuruh beli, kemudian saya pelajari ini kamera. Kalau misalnya saya nggak belajar, saya nanti rugi dong saya beli. Itu kan bisnis ya, dari ekonomi. Ini kalau saya nggak belajar nih, saya rugi nih. Akhirnya saya kuliah fotografi, kemudian akhirnya memperdalam dunia fotografi. Dari fotografi berawal dari kamera, mudah-mudahan kameranya bukan curian ya. Mudah-mudahan orang yang jual kamera itu adalah orang yang terpaksa juga. Nah, kemudian ternyata kalau saya terjun di dunia fotografi itu tidak segampang orang pikirkan. Oh, betul. Dunia fotografi itu ada banyak genrenya. Hal yang perlu dilakukan. Ada banyak genrenya. Oh, genre. Ya. Betul, ada yang mana ini? Oke. Ada banyak genrenya. Ada yang landscape, human interest, kemudian ada food and beverage, kemudian ada interior exterior dan lainnya. Nah, kalau saya kebetulan orang yang suka tahu, suka nanya-nanya ke orang-orang. Jadi yang saya lakukan adalah ketika saya hanya bisa saat itu foto model gitu dalam hal ini wedding, pre-wedding tidak lengkap rasanya ketika saya tidak mengetahui banyak ilmu dari fotografi. Ini saya belajar dan orangnya tahu lebih pintar dari saya dan tidak banyak orang lakukan itu karena gengsi. Kenapa? Karena kalau bisnis dengan fotografi dia tidak mau bertanya sama orang lain karena dia anggap dirinya nanti dia nggak boleh bilang bagaimana yang lain. Salah itu sebenarnya. Yang kita lakukan adalah ketika kita belajar dan terjadi dengan fotografi, kita harus tanya kepada yang lain yang lebih pintar sehingga ilmu fotografi jadi semua kita tahu gitu. Berarti istilahnya kepo itu ada pentingnya ya? Iya. Kalau tidak kepo kita nggak akan tahu perkembangan apapun. Baik, Pujo dari awalnya olahragawan karate, sekarang masih jadi pelatih karate? Masih. Berarti antara karate dengan fotografi itu jadi satu jalan? Iya. Ibaratnya sepatu kanan dan kiri. Masing-masing. Oh gitu. Betul. Ya. Oke, tapi saya lihat juga ada Pujo di dunia film ya. Ya. Pernah nonton Pujo di dunia film? Betul. Ada pernah saya main di Balikan juga. Ya. Oh yang lihat Yungsangnya sama Kartono juga. Betul. Tapi sama saya belum ya. Belum. Nanti saya buat film. Siap. Judulnya adalah Kapan-kapan. Ya. Nah, kalau di dunia acting sendiri, saya dari 2017 sudah mulai.
Dan saya belajar dari YouTube sebenarnya. Oh. Seni peran belajar dari YouTube, kemudian membesarkan belajar improvisasi dari YouTube semuanya. Tapi kalau di kesempatan lain Pujo sering menggunakan mungkin mudah-mudahan suara saya nggak dengar ya? Dengar suara saya nggak? Tidak. Dengar ya? Oke, saya bantu dengan ini ya. Ada istilah haji mumpung ya. Untuk Pujo sini suara. Itu dulu kami mengenal banyak sekali seniman-seniman yang dari Singaraja membawa dialek Singaraja untuk dalam pentas keseniannya. Nah, termasuk salah satunya Pujo juga dalam dialek itu. Ada nggak perasaan haji mumpung dialek Singaraja dijual, dikomersilkan ternyata laris? Ada nggak begitu? Tidak ya? Tidak. Berarti lebih kepada konsepnya justru jauh berbeda ya antara drama kemudian juga topeng dan sebagainya. Saya beda jauh. Oh ya, kayak kalau konsep kesenian pasti. Betul, berbeda jauh. Kemudian yang saya lakukan adalah apa yang bisa kamu lakukan dengan sempurna. Yang saya bisa lakukan sebenarnya bahasa Bali berbeda dengan kasar. Yang saya bisa lakukan. Kalau saya bisa melakukan bahasa Bali, mungkin saya lakukan bahasa Bali dulu dari kasar. Tapi saya nggak bisa. Yang saya bisa lakukan sempurna adalah bahasa budaya. Nah, ketika kita lakukan dengan bahasa yang sempurna, yang kita bisa lakukan itu lebih gampang mempresentasikan. Iya. Jadi apa yang kita Pujo lakukan memang kita sangat menyukai sebenarnya dengan kehadiran dialeknya, dengan kehadiran konsep-konsepnya ya. Baik, untuk Pujo kira-kira sudah cukup dulu ya. Nanti kita sambung ya. Jadi Gek Sekar, karena ini siang kan? Ini siang Kartono nanti. Kalau malam baru kasih Kartono ya. Kartono kan alumninya kita. Ya, setelah menyelesaikan kuliah di IKPGRI Bali, Prodi Senda Dasik, saya lihat Kartono melanjutkannya di dunia seni. Ya, kira-kira boleh nggak saya ngurik ini antara bangku kuliah dengan yang ada di luar? Jadi kebiasaannya orang kuliah kan mencari lem, mendapatkan lem sehingga di masyarakat dia akan menempelkan lemnya di mana-mana, ya kan begitu. Kira-kira sejauh mana kedekatan antara bangku kuliah manfaatnya dengan pelajarannya, mata kuliahnya dengan apa yang ada di masyarakat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini serius sekali. Dan saya sebelumnya ya Pak ya, Iya. Saya terima kasih banyak kepada IKIP PGRI Bali, sekarang sudah dan selamat menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Selamat karena memang betul dari dosen, dari semuanya berkompeten di bidangnya untuk mengajari saya di dunia seni, di dunia semuanya. Jadinya saya seperti ini gitu. Jadinya untuk kedekatan saya dengan ini sangat luar biasa sekali gitu. Berarti mata kuliah yang diberikan pada saat kuliah itu sangat menguntungkan. Menguntungkan sekali. Kalau nggak salah, Kartono juga punya salon. Ya, kebetulan saya juga dulu namanya IKIP PGRI Bali ya, mendapatkan tata rias. Jadinya saya setelah mendapatkan tata rias itu tamat di IKIP PGRI Bali, sekarang pun berguna sekali bagi saya. Jadinya saya bisa merias, bisa menari seperti itu. Itu semua karena IKIP PGRI. Termasuk juga pernah merias artis kan? Iya, suara. Astum karo gitu. Rezekinya anak soleh. Itu manfaatnya sangat besar sekali. Oke lah, nah itulah cerita adik-adik yang di rumah, cerita dari seorang Kartono bahwa dia kuliah dulu di IKIP PGRI Bali yang sudah sekarang menjadi Universitas PGRI Bali, sangat-sangat memberikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu di luar sana. Jadi kembalikan kepada hal-hal yang ini, informasikan kami informasikan bahwa kami selalu memberikan ruang-ruang hal yang baik menjadi seorang pengusaha, baik menjadi seorang calon-calon guru, menjadi profesional, ya kan begitu Kartono ya? Kartono sendiri merasakannya ketika dia. Nah, terus kira-kira ada rencana apa? Sudah mendapatkan kesempatan untuk jadi salonnya laris kan? Salonnya untuk pandemi seperti ini ada aja sih 1-2 kalau dulu ya Astungkare ada, sekarang juga lebih sedikit sih karena pandemi seperti Terus ini. kalau manggung juga
pandemi kan jarang-jarang juga. Termasuk saya juga jarang-jarang manggung sekarang. Iya, Makanya kita buat panggung lagi. Iya. Kalau manggung sih ada 1-2 aja sih Pak. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih guys, Sekar dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang penting nanti. Biar kita perkenalkan satu-satu. Oke. Beliau ya. Sekarang ke dokter ya, ini dokter terbaru yang ada di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Yaitu Dr. Anak Agung Gede Agung Rahma Putra SSN MSN yang sering dipanggil dengan Gung Di Rahma, betul ya? Nah, Gung D, ini kan kalau saya lihat CV-nya juara 1 terus, pasti ada hal semacam tip lah kira-kira. Jadi nyambung nanti tipnya nanti dari Gung D kemudian yang lainnya. Nah, apa kira-kira tipnya untuk membuat suatu karya di bidang seni sehingga karya itu menghasilkan ya paling tidak mendapatkan penghargaan lah, walaupun nggak juara 1, juara 2, juara 3, bahkan favorit gitu. Ya, dalam arti orang lain itu melihat bahwa karya itu adalah memiliki sebuah apa power atau apa namanya. Apa tipnya kira-kira? Tipnya sederhana sekali sebenarnya. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua serius. Cukup itu aja sebenarnya. Cuman 2 itu aja. Ya 2 itu aja. Komitmen dan serius. Komitmen dan serius. Apapun dilakukan komitmen dan serius. Betul. Di bidang seni pun begitu. Kalau Kartono juga begitu. Sama, diimbangi dengan disiplin juga. Komitmen dan serius. Kira-kira kalau dari Pujo, kayaknya setuju bahwa komitmen dan serius. Mudah-mudahan adik di luar juga setuju ya. Ada yang ada di rumah, mahasiswa juga yang ada di rumah, Bapak Ibu dosen yang saat ini juga bersama kita juga setuju bahwa komitmen dan serius itu merupakan 2 hal yang akan menentukan kesuksesan. Betul ya? Jadi kalau kata-katanya sih sederhana, komitmen dan serius. Sekarang komitmennya apa gitu? Coba kita pecah ya, komitmennya apa kira-kira? Oke gini, memang dulu sebelum corona ini kegiatan saya itu padat dan hancur semua sebenarnya. Padat dan hancur sebenarnya. Yang membuat padat dan hancur apa? Biasanya yang padat kan menyatu dia. Yang cair baru bisa hancur. Jadi setelah corona ini saya mulai belajar, merenung, memperbaiki diri, kemudian ya intinya pada corona ini kita diajarkan mungkin oleh alam untuk merenung. Jadi kita tidak bisa keluar kemana-mana kan waktu awal-awal corona ini. Sebulan 2 bulan itu masih tahap merenung. Nah di sana saya mendapatkan bahwa kita kedepannya harus memperbaiki diri. Caranya bagaimana? Ada 5. Karena kegiatannya ada 5. Ada 5 hal yang saya sudah lakukan. Berarti yang lanjut tadi sekarang disaring-saring sudah ada 5 itu. Jadi ada 5 hal yang saya lakukan. Apa itu? Sementara ini untuk memperbaiki diri ke depannya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat list kegiatan kita. Bagaimana membuat kegiatan? Ya, jadi kita harus paham dulu apa aja kegiatan kita. Misalnya seperti saya. Yang pertama itu sebagai dosen tentunya di sini di Universitas Mahadéwa yang tercinta ini. Kemudian yang kedua saya ikut membantu pemerintah daerah sebagai kelompok ahli bidang agama, adat, budaya dan di Kabupaten Badung. Di Kabupaten Badung. Kemudian yang ketiga kegiatan saya itu adalah di Sanggar Seni Pancarlangit. Di sana tentu menjadi koreografer dan juga membuat kostum. Sana. Kemudian yang keempat itu saya juga bersama-sama membuat yayasan yang bergerak di bidang rohani. Tentunya di sini dalam bidang sastra kuno, pembacaan sastra kuno ataupun pembacaan situs-situs kuno. Ya itu yang ada di Bali tentunya. Kemudian yang kelima itu saya mengikuti beberapa organisasi-organisasi, misalnya Karang Taruna Kabupaten Badung, dan saya juga ditunjuk sebagai ketua desa wisata yang ada di desa saya sendiri yaitu Desa Kapal. Kemudian saya juga sebagai ketua pemuda pelopor di Kabupaten Badung, dan yang keenam itu tentu saya sebagai kepala rumah tangga. Dan yang ketujuh ini ada tadi kan 5, sekarang kok 7. Nah itu ini kan list, ini baru satu nih. Ada satu, jadi ada 7. Yang ketujuh itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak tetap, misalnya sebagai juri, memberikan workshop dan lain sebagainya. Nah ini kan baru kita tahap list. Jadi setiap kegiatan ini kita punya list-list lagi. Yang langkah kedua baru kita menentukan yang namanya skala prioritas.
Jadi yang mana yang prioritas di antara 7 ini ataupun sub dari 7 ini gitu. Nah, kemudian kita harus mengerjakan yang prioritas itu secepatnya, tepat waktu gitu. Kalau tidak kita menyelesaikan yang prioritas, sebagaimana yang non prioritas di sini pasti akan terbengkalai di sana. Nah, itu yang saya pahami sih. Oke, saya sepakat dengan itu. Jadi Gongdae itu salah satu seniman dan akademisi yang memang aktif ya, sampai mengurusin sekarang arahnya ke hal-hal yang kalau tidak salah spiritual ya, untuk arah-arahnya ke yang serem-serem tadi itu. Tapi kayak si kerauhan ya. Bukan, tidak ada kerauhan, tapi ke sana arahnya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus, bahkan itu kan menjadi sebuah benteng dalam diri ya. Benteng diri adalah seperti itu. Jadi selain daripada dosen, juga pengelola sanggar, juga pencipta, termasuk kerjanya di Bandung juga menjadi kelompok ahli ya. Jadi itu memang betul-betul kalau nak benar-benar ngatur waktunya memang betul-betul hancur gitu. Ya kan, meminit waktu. Makanya Tapi ada langkah ketiga. apa itu? Ada langkah ketiga, itu kita bisa mendelegasikan, artinya kepada orang-orang yang benar-benar sefrekuensi dengan kita. Ini sangat penting sekali bagi saya. Jadi ketika ada kegiatan yang non prioritas, itu kita bisa delegasikan kepada orang lain yang memang sefrekuensi dengan kita. Artinya yang orang kita percayai dah, dari keilmuannya, dari pengetahuannya, termasuk keterampilan umum dan khususnya kita Karena saya pahami. pernah mengalami, ini yang saya bilang hancurnya sebelumnya gitu, sebelum corona ini saya mendelegasikan kepada orang yang tidak tepat. Orang itu malah menjadi apa namanya, multitasking dia, jadi banyak kegiatan yang dia ambil. Jadi memang kelihatan hebat, tetapi kinerja otaknya akan menurun, sehingga kualitas yang dihasilkan juga akan menurun. Jadi kita harus benar-benar memilih orang-orang yang tepat untuk bisa kita ajak bekerjasama di sana. Jadi tidak mengganggu juga prioritas kerja kita. Ya, berarti kalau dalam hal ini ketika kita mendelegasikan Gongdae, mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, itu tentunya adalah merupakan sebuah misalnya seperti berkarya atau mewakili apa kan begitu. Tapi kalau puja kan kira-kira nggak bisa diwakili itu kan. Puja harus tampil menjadi sosok puja, termasuk juga Gek Sekar harus tampil menjadi Gek Sekar. Kalau diwakili kan bisa Gek yang lain, termasuk juga puja yang lain ya kan. Nah itu untungnya pekerjaan daripada Agung Rama ya. Jadi saya lebih untung daripada mereka yang hebat-hebat ini ya. Lebih untung bisa diwakilkan. Ya karena begini sabrek kerjaannya, kalau nggak ada satu yang diwakilkan kan susah juga. Ya, Agung Rama juga sering ke luar negeri kan, berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungan dengan karya seni. Betul ya? Iya, sedikit. Bisa nggak dijelaskan bagaimana apa yang dilakukan di luar negeri dan apa saja yang dibawa dari luar negeri pulang? Apakah hal-hal yang bisa kita pergunakan lah untuk diri Agung Rama sendiri dan Pancar Langit tentunya? Oke, jadi saya sebenarnya memiliki komitmen dalam sebuah komunitas ini ya, komunitas yang saya dirikan Pancar Langit, yaitu modalnya adalah sebuah pengayahan. Jadi saya punya cita-cita dari dulu bahwa bagaimana caranya kita dari lokal itu bisa menuju global. Jadi saya ingin sekali memberikan pengalaman kepada adik-adik yang tergabung di dalam sanggar ini untuk bisa mengetahui luar negeri, itu dulu. Jadi Pertama ingin membawa mereka mengetahui luar negeri aja. ya, kenapa? Karena dari sana mereka akan mengetahui dunia. Jadi di sana kita tidak hanya untuk jalan-jalan, tetapi kita bisa melalui, kita dapat di sana. Belajar kita juga dapat di sana. Nah ini yang penting. Kalau yang melalinya mungkin biasa-biasa saja ya, Puja ya. Tapi ada belajar yang dapat itu apa kira-kira bawa pulang? Jadi begini, kita di sana tidak hanya serta-merta sampai di sana langsung menari, habis itu bungkus pulang, tidak begitu. Jadi kita di sana misalnya berinteraksi dengan teman-teman budaya yang ada di sana. Jadi ada pertukaran semacam pertukaran budaya. Jadi ada wawasan yang kita semacam workshop mungkin kali ya. Betul ya. Salah satunya pernah kita melakukan di Sibu Dance Festival. Jadi di sana di Sarawak ya, tempatnya di Malaysia, itu dilakukan kegiatan yang sangat profesional sekali. Jadi di sana anak-anak mendapatkan apa? Di sana fasilitas sudah lengkap semua ada. Yang kedua, di sana anak-anak mendapatkan workshop dari seluruh negara yang mengikuti festival itu. Jadi dia bisa berinteraksi dengan orang Amerika, dengan Meksiko, dengan Jepang,
dengan Thailand dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memahami bagaimana budaya mereka. Jadi itu keuntungan dari anak-anak yang bisa terlibat di sana. Jadi keuntungan itu tidak hanya berupa materi uang saja, tetapi berupa materi ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga sekali. Wah, luar biasa sekali ini. Saya punya jempol 2, bisa belum saya minjem jempol lagi. biar tamat. Jadi artinya apa yang disampaikan tadi, apa yang dilakukan oleh Gung Rama itu tentunya juga memberikan inspirasi dalam kita. Bahkan kampus kita juga menginginkan adanya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa Gung Rama, karena salah satu dosen kita di sini, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai titik pengancam gitu loh. Sebagai jembatan, sebagai penghubung untuk mengantarkan anak-anak mahasiswa juga bisa merasakan, paling tidak mereka kenal luar negeri lah. Tidak kenal luar negeri hanya di TV doang, ya kan, nonton di TV atau nonton di media sosial, tapi mereka merasakan bagaimana menginjakkan kaki di luar negeri. Saya yakin bisa nih. Yakin ya? Karena apa? Karena pimpinan-pimpinan di sini sangat baik sekali. Terutama saya lihat dari buktinya beliau tidak membatasi ruang gerak saya dalam berkegiatan. Jadi beliau sangat luar biasa sebenarnya, pimpinan-pimpinan kita yang ada di sini. Saya yakin kedepannya kampus ini akan bisa maju. Baik, terima kasih Gung Rama, luar biasa ya. Terima kasih kepada Jadi pimpinan yang ada di sini. Gung Rama sudah menggarisbawahi terkait dengan berarti adanya sesuatu seperti karang gajah, karang gua. Ya, bahasanya kan sering dengar di wayang atau dalam Sunan Bali, karang gajah, karang gua. Ketika yang di atas melihat yang di bawah dan di bawah juga kombinasi dengan di atas, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan nanti bisa berhasil. Ya, kalau Kartono pernah ke luar negeri? Untuk sementara belum. Belum ya? Nanti diajak sama Gung Rama. Iya. Puja juga ya? Puja kadang udah pernah nih. Asal jangan berdua ya. Jangan, Iya, nanti. jangan. Iya, baik Gung Rama sudah ya. Jadi saya sekarang masuk kepada pokoknya inti. Pujo adalah seorang apa sekarang? YouTuber apa buat apa? Boleh dikatakan gitu. Ya, YouTuber ya. Ya. Jadi kan ada beberapa konten yang Pujo buat. Ya. Yang setiap Pujo melakukan sesuatu dalam arti konten itu, yang saya pernah tonton pasti saya, kok bisa anak ini kok bisa memikirkan seperti itu gitu. Padahal kita yang contohnya ya seorang juga yang pelaku seni nggak sampai memikirkan seperti itu, tapi Pujo melahirkan seperti itu kan merupakan sebuah inspirasi bagi teman-teman yang juga bergerak di konten YouTube ya kan. Jadi nah apa kira-kira nih rahasia di balik itu? Oke, jadi konten saya itu lebih kepada edukasi ringan. Edukasi ringan yang saya sampaikan melalui jalan saya, artinya dengan jalan komedi yang saya lakukan itu lebih kepada bagaimana saya mengapresiasikan konsep kehidupan Bali yang pernah saya lihat, yang pernah saya rasakan, kemudian saya presentasikan lewat dunia acting. Nah, informasi-informasi ini jelas sudah terekam banyak di masyarakat. Artinya dalam satu sisi, tidak dalam satu sisi saja terima informasi, tapi banyak sisi. Ketika saya menerima informasi A, itu tidak hanya terlalu mentah, tapi lebih kepada bagaimana kemudian sekarang cari informasi yang lain menjadi pembenaran begitu. Sehingga lengkap informasinya baru saya tulis makalah. Nah, kalau kemudian orang ketika melihat dalam satu adegan itu terlihat seperti gampang-gampang saja, ternyata tidak. Kalau di dunia saya itu kan dunia film. Dunia film harus ada mappingnya harus jelas, planning, organizing, tuning, controlling, itu harus jelas. Sehingga harus dengan naskah, harus dengan tulisan. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu itu, kalau misalnya ada salah ya di-cut. Gitu. Jadi lebih kepada itu. Nah, kalau mungkin orang lihat bahwasanya ini pasti mungkin kayak maaf kalau drama itu mungkin tidak ada naskah jelas gitu. Apa yang disampaikan. Kalau drama dialog itu nggak pernah ngalir saja. Kalau saya tidak bisa. Berarti harus ada dialognya itu. Betul. Saya film pendek. Gitu. Jadi saya harus tulis dulu, kemudian bagaimana pengaturan cahayanya, bagaimana konsepnya, kemudian baru melakukan kegiatan. Baik. Ini ilmu lagi untuk adik-adik mahasiswa yang terutamanya belajar ilmu dramaturgi, teater
dan membuat film-film pendek. Apalagi ingin kedepannya mengikuti langkahnya Pujo untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi sekarang followernya kira-kira udah lumayan ya? Lumayan banyak. Lumayan itu artinya banyak ya? Banyak. Nah, kita lumayan, kadang-kadang biasa seniman biasa merendah begitu, lumayan gitu. Punya uang nggak? Ya gitu, padahal di rekeningnya sudah mungkin kosong juga. Nah, baik Pujo. Selain daripada yang saya dapatkan tadi adalah bahwa sesuatu kejadian di masyarakat Pujo mainkan, berarti mereka sudah punya secara estetik mereka sudah punya pengalaman estetik apa yang dilakukan oleh masyarakat, dan Pujo memainkan lagi sehingga lebih tepat mengena kan begitu. Betul ya. Yang tadi saya katakan adalah saya edukasi ringan yang mungkin akan bisa menjadi dasar orang berpikir jika mungkin misalnya kalau misalnya salah gitu, ternyata ada pembenaran ini dari sisi sini gitu. Jadi sehingga saya belajar mendramakan itu bukan dalam satu sisi tapi lebih dari sisi yang lain. Iya. Misalnya nih dalam satu konsep menantu sama mertua. Yang kita lihat dalam satu sisi ketika kita jadi menantunya, yang kita lihat cuma jeleknya mertua. Tapi kalau kita lihat dari sisi mertuanya, yang kita lihat mungkin jeleknya menantu. Tetapi kalau kita bayangkan dalam kolaborasi itu ada dua sisi pembenaran. Jadi akan menjadi ternyata begini alasannya, ternyata begini solusinya, begitu maksud saya. Gitu. Iya. Ya. Berarti saya juga pernah nonton itu ada seorang ibu-ibu ya, ibu jajak. Awal-awalnya saya nonton itu ibu tuh sangat jago juga. Nah, saya yakin ini ibu tuh bukan punya ilmu yang natural seperti ada suatu pengarahan mungkin ya. Bagaimana Pujo mengarahkan ibu itu? Ingat ya? Masih ingat kan ibu itu? Apa sudah lupa? Ibu yang mana nih? Itu yang ada di videonya. Itu ibu saya kandung. Ibu kandung. Ibu kandung yang kebetulan dulu adalah pemain archer yang selalu bermain sama Mojong. Oh gitu. Itu siapa tahu. Berarti zaman dulu. Zaman itu. Iya. Zaman si Mojong. Berarti kemas aktivis kan enggak pura-pura masalahnya. Jadi saya lebih bukan kepada pemujaan ya, ketika sekarang hari Ibu kemudian saya ngomong Happy Mother's Day tapi lebih gimana sikap kita sehari-hari sehingga orang tua bisa langsung merekam itu sebagai manusia baik dan tidak. Saya setuju itu ya. Berarti tidak hanya kita pas tanggal 22 saja Desember saja kita mengucapkan betul sekali. Hari Ibu, kita melakukan Hari Ibu itu setiap saat. Ya, saya setuju. Mungkin mudah-mudahan Kartono dan Gumde juga sudah pasti akan begitu. Ya, sepakat dengan itu. Dan teman-teman di rumah juga sepakat bahwa Hari Ibu itu tidak hanya tanggal 22 Desember saja. Kita merayakan Hari Ibu setiap saat, bahkan setiap tarikan napas kita setuju dengan Ibu. Kan begitu ya. Luar biasa sekali. Ini menjadi seorang yang spiritualis ini. Lama-lama betul-betul. Lama-lama menjadi spiritualis, akhirnya kita menjadi spiritus sebenarnya. Ya, juga ibu-ibu yang ada di rumah kan saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan peran dari ibu itu bisa dilanjutkan sehingga kedepannya mencetak generasi yang betul diharapkan oleh nusa dan bangsa. Baik ya, ke G Sekar. Nah, ini mohon maaf nih mic-nya terus mengalir nih. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti kita bisa mendapat sumbangan mic dari Mungkin panggilnya Kartono aja ya. Kartono ya. Jadi lebih enak dipanggil Kartono. Karena belum memakai kostum. Mungkin kalau udah pakai sanggul menggunakan kebaya baru G Sekar. Yang gitu. membedakan G Sekar itu adalah pakai kostum. Kostumnya. Jadi kalau jadinya ikut jadinya gaya seperti ini Pak. Kalau dari tadi Bapak bilang G Sekar terus jadi kayak gini. Kalau bilang Kartono langsung gini ntar saya gitu. Iya. Baik, Kartono. Iya. SPD MSI. Iya. Nah, selain dari mata rias sekarang kan pandemi ini, yang seperti diungkapkan tadi bahwa ada saja berarti kira-kira tidak total lah seperti sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kan ada itu kita udah tahu bahwa itu rame gitu. Sekarang ada saja berarti kadang-kadang ada, kadang-kadang juga tidak. Ya menunggu yang ada gitu. Kira-kira kiat-kiat untuk membuat itu menjadi sebuah kehidupan ke depan kan apa yang pun yang usaha dilakukan harus terus berkembang, terus berjalan kan begitu. Ada nggak kiatnya atau sebuah
karya kreatif untuk membuat salonnya atau karya di bidang seninya bisa tetap bertahan? Iya, di masa pandemi seperti ini. Iya. Kalau untuk kiat-kiatnya Nike, mungkin selalu promosi ya Pak ya, promosi di sosial media. Iya. Yang kebetulan juga di masa pandemi seperti ini saya juga karena ibu juga jualan yang namanya tipat santok, bahasa Balinya itu legendaris di Tipat Tabanan. santok kalau bahasa Indonesianya tipat mulek. Tipat santok di Tabanan. Ya. Habis itu dari dulu saya juga buat di Denpasar warung kecil-kecilan seperti itu. Jadinya tiang kemas sedemikian rupa bagaimana untuk menarik teman-teman atau orang-orang untuk belanja, bagaimana caranya kita menarik di sosial media juga gitu, menggunakan sanggul lah, menggunakan kaman, menggunakan kebaya dengan mengulik tipat santok dengan kreatif sendiri seperti itu. Berarti itu ilmunya dipelajari dari ibu. Iya. Mulek tipat santoknya kan, karena di kampus tidak dapat itu. Iya, itu kan kemasannya beda itu. Maksudnya kemasannya beda ada apa? Kalau ibu kan nggak mungkin pakai kebaya kalau ngulik tipat santok. Kalau tiang di Denpasar Pakai di masa kebaya, pandemi seperti ini kan pakai nggak sanggul juga? Mesanggul, pakai kebaya, keman songket. Jadinya orang tuh berpikir. Luar biasa nih. Berarti bagaimana berdagang seperti kehidupan di panggung ya? Iya, karena udah lama vakum di nari, jadinya kita harus kreatif juga jualannya, gimana caranya untuk menarik orang-orang itu. Gimana sih rasanya di luar dari lawakannya Kartono di atas panggung, gimana sih rasanya tipat santoknya gitu. Tapi kira-kira dengan dari perubahan seperti itu berdagang tipat santok dengan gaya panggung, kira-kira lumayan juga yang datang. Ya suaha lumayan. Astungkare ya. Astungkare ya. Astungkare, berarti itu bisa lah menutup uang dapur. Iya. Bertahan bisa ya kan. Di luar dari salon. Kalau salon tetap jalan, tipat santok tetap jalan. Berarti tipat santok, Nari tipat juga tetap santoknya jalan, salon jalan. Gimana caranya? Karena salon itu yang kebetulan di Akasia juga, yang bukanya tipat santoknya di depan salonnya tuh, gitu. Jadinya sambil Berarti menunggu. kalau benturan nggak ada yang beli tipat santok, ada juga yang ke salon, gimana caranya? Kita harus jalan juga Pak. Berarti salah satu harus menunggu ya. Iya, karena Ya. kita sebelum ke salon itu Berjalan tidak ada masalah. Gitu. Nah, yang tadi dikatakan Bu ini bahwasanya ketika kita tidak menjadi frekuensinya akan menjadi duri. Nah, jadi ketika berjalan dengan frekuensi yang sama akan berbeda hasilnya, semangatnya akan berbeda. Nah, satu hal yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita ingin menjalankan sesuatu, ingat adalah teman yang satu frekuensi, sehingga semangatnya akan bertambah. Jangan mencari orang yang frekuensinya berbeda, akan memboyong ya Pak. Baru naik sedikit, boyain lebih dulu. Betul. Jadi minimal ada beberapa teman yang mendukung kita. Jadi ketika kita ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip lemah, ada teman-teman kita yang akan memberikan semangat gitu. Itu yang saya lakukan. Berarti kiatnya adalah bagaimana membuat satu tim itu yang nanti Solid, betul. Solid ya. Sama dengan begini, Mak. Saya ada banyak istri, maaf di film. Ada banyak istri. Kenapa? Saya memang bikin begitu biar ada orang itu berpikirnya berbeda-beda. Yang kalau yang cerewet itu saya pakai ini, yang agak on saya pakai ini, yang agak pintar saya pakai ini. Sehingga orang itu berpikir, oh ini begini kan. Ada warna yang banyak gitu. Ya. Oke, kalau Kartono kira-kira ke depan ingin buat apa? kalau yang pribadi melanjutkan tetap salonnya Tia. Salon tetap, tipat sandok juga gayanya seperti itu tetap. Ya, habis itu sanggar tari juga. Sangat tari juga. Habis itu belajar terus. Belajar terus, ya. Kan ke depan kan ada begini misalnya. Sekarang artis-artis kan banyak ke Bali. Nah, mungkin karena udah pernah melewati nih. Di Bali banyak ya ada wedding, pra-wedding, artis-artis luar kan, luar Bali, apakah yang di Indonesia atau bahkan yang di luar negeri. Kalau saya nggak lihat, ada salah lihat itu bahwa banyak teman-teman dari Cina itu yang
melakukan kegiatan seperti itu di Bali. Itu kira-kira ada nggak ranah untuk mengarah ke sana? Peluang-peluang kalau Kartono sendiri peluangnya ada nggak ke sana? Kalau peluang untuk collab mungkin Pak ya, collab dengan artis mungkin ada. Kalau untuk seperti bilang Bapak tadi orang Cina, kalau ada yang ngasih job ya saya terima juga Pak. Berarti kan harus punya gini dong. Karena punya nggak semacam web itu yang bisa dihubungi oleh mereka? Untuk sementara belum. Belum ya? Ke depan semestinya ke sana ya. Arahnya. Kalau memang kita beranjak kepada sesuatu yang ada di hubungannya dengan luar negeri. Kadang-kadang kita buat satu web yang mereka bisa kunjungi. Kalau saya pengen begini-begini, oh ternyata Kartono begini gitu. Iya. Ya kan? Nah, sekarang saya ingin minta suatu masukan ya untuk kampus dan mahasiswa kami ya kan betul-betul Pujo barangkali yang belum banyak tahu ya apa sih sebenarnya yang ada di kampus kita di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia ya Pujo ya itu ada bermacam-macam prodi itu mungkin ada 11 prodi ya kalau saya jelaskan di FKIP ada prodi bahasa biologi, matematika, terus ada Senda Tasik yang dulu jalani, terus ada ya seni rupa. Nah, ini rata-rata prodi-prodi kami termasuk di FTI juga ada suatu hal yang semestinya mereka harus lakukan, tapi mereka belum sempat melakukan atau belum bisa melakukan dalam hal kreatif dan inovatif. Kira-kira apa yang bisa Oke, jadi saya ini berbicara pada ranah saya Pak ya. Jadi ya dunianya Budio. Betul. Kalau dari ranah saya lebih kepada memperkenalkan sesuatu yang bisa lakukan dengan media sosial. Ingat, media sosial ini adalah sesuatu yang mungkin kita bisa jangkau semuanya. Dan lebih gampang menyampaikan sesuatu. Dulu kan menjadi bahan pemikiran itu yang saya bikin. Nah, ketika teman-teman juga membuat konsep berpikir begitu akan dilihat orang dibanding ini punyanya Pujo nih. Betul, dibanding lebih baik sedikit sama aja walaupun lebih baik tapi kalau sama jadi orang tidak akan melihat. Sama saya ada program namanya Kata Dokter. Kata Dokter itulah konsep yang saya bikin untuk orang kalau kita konsultasi tidak ke dokter lagi. Tinggal lihat channel saya ngai panak muani kayak Hasan gini caranya. Tidak perlu ke dokter lagi, kita artinya yang ringan-ringan. Tapi kalau dokter begini kan rugi dia dokter. Artinya ini informasi yang orang lain tahu, kemudian orang harus rekam. Nah, ketika ada program itu yang kemudian tertarik, orang nonton, jadi itu membuat value-nya lebih tinggi dan view-nya justru lebih besar. Ya. Kalau seniman panggung kan berbeda ya, seperti Kartono lakukan. Dia kan satu nggak punya tentang skenario yang detail ya, ada dialog dan sebagainya harus diucapkan. Beda dengan Pujo. Berarti seniman panggung itu sering melakukan sesuatu yang copy paste. Di panggung A bilang begini, kemudian di panggung B apa yang dibilang panggung A ada kadang-kadang copy paste di panggung B bahkan di panggung yang lain. Kalau Pujo pernah nggak melakukan begitu? Itu yang beratnya di Kartono Yasa, kemudian juga sahabat-sahabat saya Sengap dan sebagainya, beratnya di situ. Drama-drama dulu kita nonton drama yang di Beleleng, kemudian ketawa, kemudian kita tonton di Bangli dengan konsep yang sama, ketawa juga apa karena tidak ada yang melihat secara massal. Ya, sekarang susah sekali pada pegelaran karena sudah di dunia media sosial ini. Betul, apalagi komedi, ranah komedi itu ketika direkam orang tersinggung kadang-kadang, betul ya? Berarti itu salah satu tantangan. Kalau mereka, iya, karena komedi itu susah Pak. Ketika kita mengkrit sebuah komedi, minimal tidak pernah sama lagi ketika kita memberi yang kedua kali atau ketiga kalinya. Karena ketika kita membuat yang sama orang tidak lucu lagi, orang tidak ketawa lagi. Makanya ketika ada 1000 film saya, ada 1000 kelucuan. Ada 1 juta film saya, ada 1 juta kelucuan. Itu yang berbeda. Berarti itu adalah tantangan yang terberat. Betul sekali. Membuat orang ketawa sangat berat. Nah, kalau dari segi Gongde, kan tentunya juga mungkin ya. Saya katakan mungkin gitu. Bahasanya Pujo itu bisa dijadikan karena tari itu kan dasarnya gerak, mungkin gerak yang satu dengan gerak yang lain. Kelihatannya kalau ngakem ya mungkin tarinya ciptakan sekarang dengan cipta yang akan datang mungkin arahnya akan mirip-mirip begitu ya. Yang membedakan karya Gongde dengan satu dengan lainnya
apa kira-kira? Dari konsep apakah cerita? Kalau setiap orang itu pasti memiliki ciri khas ya. Dari segi warna geraknya, kemudian dari pola garapnya, Betul. kemudian dari konsepnya. Jadi masing-masing seniman itu saya rasa memiliki itu. Gitu. Kalau ciri khas, berbicara masalah ciri khas, pasti orang-orang yang bisa menilai. Walaupun dia beberapa sama geraknya, tapi tetap kita bisa rasakan bahwa ini ciri khasnya si Anu. Nah, ini bahasanya kalau Gung De berkarya, ciri khas Gung De kelihatan dibawakan oleh orang, oh ini karyanya Gung Rama itu kelihatan ya kan. Pujo juga begitu, ini lalu oh ini lalu Pujo. Berarti sudah memiliki ciri khas. Kira-kira ciri khas itu yang nanti mampu dijual untuk mendapatkan ya ini sedikit kecil-kecil kan. Ya, saya tak menyebutnya uang, tapi akhirnya saya sebut uang juga. Ya kan? Berarti konsep itu adalah pertama kali yang kita lakukan. Kan Gung De sering sekali melakukan sebuah garapan yang ada memainkan properti dan sebagainya, trik-trik itu kan. Itu kan apakah itu salah satu ciri khas? Ya mungkin aja itu ciri menjadi. Bisa jadi ya. Dengan karya-karya teman yang lain. Ya, ini Gung De kan salah satu juga penata tari atau koreografer di bidang festival ya, festival pesta kesenian Bali gitu misalnya. Kemudian pasti base campnya adalah Badung. Pernah nggak di luar Badung menggarap untuk PKB? Belum ya, mudah-mudahan belum, dan mudah-mudahan tidak akan ke depannya tidak. Jadi Badung itu punya ciri khas yaitu Gung De Rama gitu. Mungkin kalau Singaraja siapa lah gitu. Kalau Pujo mengarah ke seni kayaknya nggak bisa ya, belum bisa ya. Belum kenal. Saya lebih bagus lebih suka Pujo konsentrasi di sana di dunia itu. Jadi kita di Bali memiliki bahwa kalau YouTuber tentang komedian Pujo, kalau garapan kata tadi Rama, kalau dengan lipat sandok yang membayar Katono, itu kan ada ciri khas semuanya begitu ya. Kalau saya kan dulu sukanya juga di seni, tapi belakangan sudah masuk dunia kampus itu, dunia seninya buyar. Nah itu yang saya tidak temukan jawaban sampai sekarang. Sudah hampir sekitar puluhan tahun itu, lebih dari 11 tahun. Fokusnya mungkin berbeda. Ya fokusnya. Mungkin ya. Saya katakan mungkin bahwa jadi lebih banyak kita fokusnya ke dunia apa yang harus kita lakukan, mahasiswanya gimana dan sebagainya. Itu mungkin urusnya ke sana sehingga yang otak yang memikirkan seni itu ditutup oleh itu. Ya mungkin seperti itu. Juga teman-teman yang ada di sini, yang di sini kan di dunianya produksi klasik ya. Selain daripada ada Gung De Rama sebagai dosen, juga kita punya dosen Nanang Joblar, seorang dalang yang terkenal loyang joblar di zamannya itu loh. Saya katakan di zamannya karena sekarang zamannya pandemi nggak bisa panggung juga. Ya itu juga kita punya. Terus ada dekan kita Pak Manggases ya. Jadi seorang akademisi ya, seorang spiritualis ya, itu termasuk juga ya begitulah. Pokoknya kelengkapan ilmunya gitu. Ya. Jadi selain daripada itu kita juga punya penata rias. Kadang-kadang kita juga minta pada Karono untuk membantu asisten dosen di sini untuk menata rias. Juga kita punya ada kayak Kinslong di sini yang menata rias. Terus ada Wawan juga. Wawan itu yang punya Gumian. Nah itu juga penata tari sama Gung De. Jadi ada ciri khas juga. Karena makanya saya bisa melihat oh ini karyanya Wawan, ini karyanya Gung De. Jelas sekali kelihatan karena mereka punya warna yang berbeda. Nah itu. Dan di teman-teman yang lain juga bahwa di FKB Universitas Mahadéwa Indonesia termasuk di FTI, dosen-dosennya juga adalah dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya masing-masing yang sudah siap akan mencetak para calon-calon yang nantinya akan menjadi pengusaha, menjadi seperti harapan kita bersama menjadi orang-orang yang hebat ke depannya di dunianya mereka masing-masing. Tentunya harapan ini apa yang kita punya ini tentunya kita akan ingin juga menyalurkan kepada teman-teman yang ada di rumah, adik-adikku yang di rumah yang sekiranya sekarang akan mencari perguruan tinggi gitu. Ya juga saya minta pada Pujo juga menginformasikan ini di Singaraja bahwa Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia itu hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan sebuah tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana menghadirkan sosok-sosok dan mencetak generasi muda ketika generasi ini sudah
betul-betul ada, jadi siapkan membangun negaranya. Maka dari itu harapan kami bersama di sini di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, mari kita bergabung dengan cara mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa baru yang saat ini sudah mendekati bulan-bulan untuk menjadi mahasiswa gitu, mendapat untuk kuliah di perguruan tinggi. Jadi harapan kita akan mendapatkan adik-adikku yang ada di rumah siap bergabung ke sini. Mari kita sama-sama untuk membangun nusa dan bangsa. Karena di FKIP itu adalah merupakan keguruan bagaimana kita mencetak calon-calon guru di dunia di bidang mereka masing-masing, apakah guru seni, budaya, guru bahasa, guru biologi, matematika, guru seni rupa dan sebagainya. Ya itu. Selain daripada itu, di FKIP juga mencetak bagaimana mereka itu menjadi seorang wirausaha. Kalau di bidang salah satunya karena saya kebetulan adalah prodi Senat Tasik, bagaimana menjadikan bahwa mahasiswa itu alumni kita itu nanti menjadi seorang misalnya pemilik sanggar seperti yang dimiliki oleh Gomde kan, Sanggar Pancalangit, Sanggar Cahayaan, Sanggar Gumiat, Sanggar Tri apa tadi? Wanasari dan lainnya. Nanti mereka akan menjadi pemilik sanggar seperti itu. Sanggar itu bisa berbentuk sanggar tari, sanggar musik atau karawitan, bisa juga sanggar drama, bahkan juga bisa menjadi seperti Katono pemilik salon. Jadi itu kita berusaha mencetak mereka seperti itu terkait dengan mata kuliah yang kita berikan adalah mengarahnya ke sana, termasuk bagaimana menjadi seorang guru. Kita juga berikan ilmu pendidikan, ilmu pengajaran, micro teaching, bagaimana mengajar, bagaimana semuanya. Jadi ketika mereka selesai di sini, mereka sudah menjadi sosok-sosok yang siap pakai. Dalam arti, tapi karena kayaknya nggak mau jadi guru ya. Untuk sementara. Untuk sementara, belum ya. Kalau untuk jadi guru kan udah guru tari jadinya. Guru tari di sanggar, tapi tidak menjadi guru yang seni budaya di sekolah-sekolah. Untuk sementara belum. Belum ya. Ya mudah-mudahan ke depannya ada. Padahal saat ini banyak sekali ada program pengangkatan guru honorer. Kalau udah ini seperti bahasanya ketika kita menyinggung sedikit di Jepang ketika bom Hiroshima itu terjadi kan, yang ditanyakan pertama kali oleh pemerintahnya kan adalah berapa guru yang hidup. Jadi kan percaya tidak percaya, tanpa kehadiran guru kita nggak mungkin bisa duduk di sini, setuju ya? Benar. Jadi kehadiran guru lah yang mencetak kita di sini langsung tak langsung. Nah, kira-kira itu ya. Baik teman-teman di rumah, adik-adikku yang mahasiswa di rumah, kira-kira apa yang kita sampaikan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semuanya untuk akan kedepannya kita menjadikan apa yang beliau-beliau ini lakukan itu menjadikan sebuah hal yang menurut saya pribadi adalah salah satu yang sangat berharga sekali, terkait dengan ilmunya beliau, terkait dengan pengalamannya, bagaimana teknisnya, bagaimana hal yang kreatif dan inovatif itu mereka lakukan, beliau lakukan, itu menjadikan sesuatu yang sangat berharga. Yang penting seperti bahasa umum tadi, komitmen dan serius itu menjadikan sesuatu hal yang dapat kita jadikan sebagai tonggak untuk melangkah ke tangga kesuksesan. Itu kira-kira. Jadi untuk sesi terakhir, kira-kira pesan apa yang untuk generasi muda atau mahasiswa kami bisa diberikan? Kira-kira dari Pujo pesan apa ya kira-kira? Ya ini mic-nya ngalir terus. Kalau dari saya, karena saya sempat muda juga. Ya, sempat muda juga. Betul. Jadi saya tidak pernah berpikir malu. Saya pernah beberapa kali gagal dan akhirnya bangkit kembali. Kemudian saya tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi pesan-pesan buat mahasiswa, lakukan sesuatu yang kamu bisa sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan passionmu, dan jangan pernah berpikir bahwasanya tidak akan pernah gagal. Gagal akan pernah ada, kemudian berjalanlah terus. Jadikanlah kegagalan sebagai guru terbaik. Guru ya utamanya. Dan dimodifikasi akhirnya. Benar. Contohnya begini, ketika orang dagang nasi, ketika orang dagang nasi guling, kita dagang nasi guling gagal. Orang lain dagang nasi guling sugih, apa sebabnya? Berarti mungkin kita ada sesuatu yang kira perlu pelajaran yang lain, gitu. Jadi jangan pernah menyerah, bergerak terus, sesuatu akan datang berikutnya. Baik, terima kasih untuk Pujo ya.
Katono, nah ini kan pernah pengalaman kuliah di sini, jadi kan ada sesuatu yang boleh Katono sampaikan untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk prodinya, bahkan untuk fakultasnya, boleh. Apakah boleh disampaikan? Baik, terima kasih kepada seluruh dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Terima kasih banyak atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya. Saya menjadi orang yang lebih baik, seperti semboyan Ibu kita Kartini. Habis gelap terbitlah terang, seperti itu. Saya akan terus belajar dan mahasiswa pun harus seperti itu. Jangan pernah yang namanya kita malu bertanya, karena semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mencari ilmu, semakin banyak yang kita dapat, seperti itu. Dan perbanyaklah teman, karena teman itu relasi yang sangat luar biasa sekali untuk kita ke depannya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Dono. Dan yang terakhir Gongde ya. Gongde selaku akademisi dan selaku praktisi seni. Pasti ini ilmunya udah langsung masuk ke mahasiswa itu. Silakan Gongde. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh pimpinan mungkin yang ada di kampus ini yang selalu mensupport saya secara pribadi. Kemudian untuk mahasiswa, justru kita bergerak itu kita harus mengingat 3 hal, yaitu ungon, ingon, dan angon. Ungon itu adalah berumum, sadar terhadap diri kita sendiri, sadar terhadap potensi apa yang kita miliki, itu dulu kita sadari. Kemudian ingon itu perkuat apa yang kita miliki tadi itu kita perkuat dengan apa? Dengan belajar, dengan mencari referensi semuanya. Kemudian kita angon itu ngangon, artinya kelola semua kemampuan itu sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita punya. Ya tentu dengan apa? Dengan serius, dengan fokus, dan juga dengan istirahat yang cukup. Tanpa istirahat yang cukup, kita tidak akan bisa untuk melakukan aktivitas yang total. Untuk mesin pun perlu istirahat, apalagi manusia kan begitu. Dicas ya Pak. Baik, sekali lagi tepuk tangan dulu. Ya, apa yang diberikan tadi pesan-pesannya ini ternyata pesan terakhirnya sebenarnya paling klimak gitu loh. Yang paling klimak kita dapatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang ada di rumah, kiranya itu obrolan ngopi susu kita, ngobrol pintar, suka-suka yang kita lakukan hari ini, yang pastinya tidak menutup kemungkinan banyak sekali ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang ya mungkin belum kita dapat capai gitu lah. Ya itu merupakan sebuah keterbatasan saya, terutamanya dalam memandu acara ini, keterbatasan saya dalam bidang hal ini, yang tentunya hal ini akan bisa kita jadikan pelajaran ke depan. Mudah-mudahan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih positif di kedepannya. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak dosen, pimpinan, pejabat semuanya, struktural di ada FKIP, FTI dan sebagainya, atas kesempatan ini, atas restu dan doanya sehingga acara ini bisa kita lakukan secara sederhana. Sebagai akhirnya nanti kita akan berikan semacam kenang-kenangan ya. Ini jangan dilihat dari apa yang kita berikan, tapi lihatlah ketulusan hati kita yang memberikannya. Ya, silakan panitia. Silakan panitia, mungkin akan Pak Dekan ya, kita menghadirkan Pak Dekan ke atas panggung untuk menyerahkan ini. Nanti juga kita akan merancang ini, kita akan mengundang teman-teman yang di luar sana, termasuk juga didampingi oleh dosen-dosen kita. Setiap panggung kita akan dampingi oleh dosen-dosen dan juga akan mengundang teman-teman yang sukses di luar sana. Bagaimana kita memacu dan kita dipicu untuk menjadi sukses. Silakan Pak Dekan. Ayo. Oke. Mungkin di depan ya. Ya, silakan. Oh, ini Pak Puja ya. Ini oke. Ya. Persilakan. Rayu.
Yeah. Dari hasil karya anak-anak seni rupa. Nah, di sini juga. Itu langsung Nah, dalam hitungan menit. Inilah hasil karya anak-anak kami. meskipun orang fotografer diberi juga hadiah fotografer sama teman. Ya. Oke. Nah, terus dilanjutkan dengan ya jangan tukar wajah dulu. Wajahnya bertukar ini Kartono ya. Kartono nih. Ya, itu wajahnya Kartono. Tapi itu boleh dipasang di salon atau di samping sipatnya ya. Terima kasih banyak. Ye. Yang terakhir Pak Jung Rama. Bung Rama, ternyata kampus banyak melahirkan orang-orang yang berprestasi. Ya. Gede. Selamat. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sip. Oke, Munas foto. Ya. Oh, ini Pak Odet. Ya. Oh, ternyata jadi moderator dapat juga ya. Terima kasih saudara. Ya. Ini malah gantengan ini daripada wajah aslinya ya. Oke. Nggih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nggih. Oke, Haji. Pak Dewo. Pak De kan di tengah aja. WD 1 2 3. Ayo. Ayo WD 1 2 3. Oke, tiga Dekan. Pak Iwan, mana Pak Dekan? Pak Dekan FDI. Wakil sama Pak Iwan ya. Oke, siap. Sabar. Ya, masih. Oke, terima kasih. Oke, buka masker Git untuk dokumen pribadi ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih, sama-sama Bli. terima kasih. Yuk. Ya, minta testimoni katanya ada mahasiswa yang ngefans katanya Bli minta testimoni Bli. Ya. Ayo. Testimoni. Ini aja pakai wah ini kan hidupnya. Testimoni ayo langsung wah. Mandiri tuh wah. Itu aja pakai langsung. Angkat aja sini. Jangan dicabut. Matiin dulu. Ya, matiin.